ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Halaman 21 wasabi'uha, pertengahan. Dan rukun sholat yang ketujuh sujudun marratain. Wasabi'uha sujudun marrataini. Di tengah-tengah adalah imam. Dapat? Dapat. Ada pulpennya? Ringan. Oh, tinggal ini ada. Ya minjam. Wasabi'uha, dan yang ketujuh rukun sholat sujudun marrataini, sujud 2 kali. Kullu rokaatin, tiap-tiap rokaat. Jadi setiap rokaat sujudnya 2 kali. Subhan rabbil a'la wa bihamdi 3 kali, Rabbi firli warhamni sujud lagi. Berarti setiap 1 rokaat 2 kali sujud. Ala ghairi mahmulin. Ala ghairi mahmulin artinya ala atas, ghairi tidak, mahmulin beban, atas ketiadaan beban. Artinya kada membawa apa-apa. Waktu sujud tuh kada mau membawa apa-apa. Dahinya bersih, bersih daripada debu, dan bersih daripada koyo, bersih daripada rambut, bersih daripada cat. Nah, waktu sujud tuh kada membawa beban apa-apa. Artinya waktu sujudnya tuh dahinya asli. Punya tahu mang ya, Bang. Namun kada tahu apabila sesudah sholat ketahuan rambutnya terjulur kayak ini menutupi di dahi, itu diulang sholatnya. Banyak sedikit kan? Sedih selembar kada boleh, apalagi lebih. Jadi kada boleh ada yang ghair mahmul, tidak ada beban di dahi ini nah. Waktu sujud. Kalau ukurnya tebal bang ya, Pak? Hah? Kalau gua ukur. Makruh. Hah? Makruh. Jadi kalau boleh waktu sujud tuh tidak ada beban di sini, tidak ada yang memikul di dahi kita ini, tidak ada sesuatu yang menempel. Kalau yang bawa surban tuh, bro. Nah, surban itu ada masalahnya karena kita baca. Oh. Jadi surban itu yang Selendang. Selendang apabila bergerak, 4 jauh bergerak menutupi keresah. Jadi waktu kita sholat tuh nah bergeraknya surban itu gara-gara gerak kita di dahi, ada terjulur ke dahi itu tutup. Nah itu keresah. Jadi waktu sujud itu tidak membawa beban, artinya di dahi tidak ada apa-apa. Apabila kita sujud di sininya ada sapu tangan, waktu sujud berikit naik ke atas berikit itu kedesah. Jadi harus tidak ada beban. Waktu sujud sapu tangannya masih ada di bawah. Kalau lompat ke atas juga berarti kedesah. Berarti waktu sujud ke bumi ini ada yang menghalangi. Yang halangi sapu tangan tadi. Seandainya surbannya itu misalnya surban atau sapu tangan kada bergerak masih ada di situ, pada bapak. Wasabi'uha sujudun marrataini, dan rukun sholat yang ketujuh sujud 2 kali. Kullu rakaatin, tiap-tiap sarokaat, 2 kali sujud. Ala ghairi mahmulin, atas ketiadaan beban, ketiadaan tanggungan. Lahu baginya orang sholat. Wa in taharraqa tak biharakatihi, sekalipun bergerak dengan geraknya. Nah, sekalipun bergerak dengan geraknya, artinya kada empat bergeraknya. Walau nahwi saririn, seumpama ranjang. Kita sholat di ranjang. Karena kita sholat di ranjang, kita bergerak, ranjangnya bergerak, itu kada jadi masalah. Ada apa-apa.
sholat di atas ranjang, ranjangnya bergerak, gara-gara kita bergerak, nah gitu, kada apa-apa. Atau sembahyang di mana kah, di atas tilam kah, boleh. Yang kada boleh itu beban kita di dahi itu umpat udah di dahi berikit, itu yang kada boleh. Walau nahwa saririn, dan jika seumpama ranjang, ya taharraku biharakatihi, bergeraknya ranjang dengan bergeraknya solat, liannahu laisa bimahmulin, karena bahwasanya ranjang itu tidak membebani baginya yang solat. Kada berikit oninya berpisah, bersujud, bergerak biarnya bergerak. Fala yadurru sujudu alaihi, maka tidak apa-apa sujud atasnya si ranjang tadi. Contoh lagi, kama idza sajada ala mahmulin. Nah ini contoh lagi. Dan seperti apabila sujud atas beban, lam yataharrak birakatihi, tidak bergerak dengan geraknya salat. Katorofin min ridaihi, seperti ujung selendangnya atau yang panjang. Nah, ini bekas selendang. Nah, selendang lah. Jadi waktu selendang ini diandaknya pulang ke tempat sujud, bergerak. Kalau nya selendangnya bergerak di anak di sini lantainya, diambilnya pulang. Nah, itu kada boleh. Jadi biar aja selendang atau sesuatu yang itu jangan umpat on kita, karena panjang dia anaknya selendangnya di sini, jadi diambilnya lagi, diambilnya lagi selendangnya, atau berikit selendangnya di dahi waktu sujud tuh berikit karena ada lem atau apa, karena ada paluh kah, berikit waktu sujud, bergeraknya kita umpat juga bergerak si selendang yang membebani di anggota dahi. Nah itu pada sah sholatnya. Kalau berpisah kada berpisah, andak aja sorbannya di atas sini sujud pada bapak. Nah gitu. Yang berikit yang orang udah di yang berikit, nah waktu sujud berikit di dahi umpat juga bergeraknya. ada misalnya berikit di awak, Ada bapak. anu lo tubuh misalnya panjang, tanmu ke situ. Tapi kada berikit di dahi lah kada. Ada misalnya lo selendang, pakai selendang, pas sujud tuh lo Tetindih. selendang itu tuh gugur ke pas sujud, Nah, pas tuh berdiri. ada bapak. Ada pula. Nah, yang apa-apa itu berikit jadi dahi kita nih, nah selain anunya ujung selendang tuh, jadi tertutup waktu sujud tuh seakan-akan umpat tarus. Ini bisa aja ngene waktu sujudnya nah. Kesini lah itu berikit di sininya karena ada palu, umpat juga dia udah kita di dahi. Nah, itu menghalangi sujud, karena waktu sujud itu harus tujuh benda, 7 anggota yang tidak boleh kita lepas. Dahi, 2 telapak tangan, lintuhut lawan ujung jari batis. Nah ini kalau udah dipengkorakan batisnya, lalu kayak ini misalnya sholatnya atau diangkatnya kada menyentuh, banyak orang lagi di masjid tuh orang angkat lah atau pengkor kayak ini lah, nagur dia apa hari kena ditagur. Kalau orang Arab pasti ditagurnya. Ada sholat aja, ulangi sholatmu. Takutnya apa salahku? Takutnya sembahyang kamu ini lepas daripada rukun syarat sholat. Nah itu di pada haknya kayak ini. Kalau kita kan di sini Indonesia ada wani. Wa kharaja, dan keluar, biqauli dengan perkataanku, perkataan pengarang, ala ghairi mahmulin, ada di atas kan, kullu rakaatin ala ghairi mahmulin, ala ghairi mahmulin, selain sesuatu yang dibawa, keluar dari sesuatu yang dibawa, selain sesuatu yang dibawa. Malau sajada,
ala mahmulin, jika dia sujud atas sesuatu yang menempel di dahinya nih, dia taharraku biharakatihi, bergerak ia beban tadi dengan geraknya, katorofin min imamatihi, seperti ujung daripada selendangnya atau sorbannya, fala yasihu, maka tidak sah. Fa'in sajada alaihi, maka jika sujud atasnya, batolatis sholatu inta'ammada, maka jika sujud atasnya, atas ujung daripada sorban, atas ujung daripada selendang, batalah sholatuhu, batalah sholatnya, inta'ammada, jika dia bersengaja. Wa ulima tahrimau, dan ia diketahui haramnya sujud di ujung sorban yang membawa di wadahinya, tapi ini berikit. Wa illa, dan jika tidak mahmul, artinya tidak membawa sesuatu di dalam di anggota dahinya, ada di sujuda, diulangi sujudnya. Wa yasihu ala yadi wairihi, dan sah atas yadi wairihi, atas tangan selainnya. Misalnya kita sholat, kawan kita dihiga karena gurunya ini sholat takut kena debu kah apakah, tangannya dia lakukan kayak ini, sujudnya di tangan, karena itu guru mahmulin kan, lain melekat di inya, kadang melekat di inya. Tetapi ujung sorban tadi walaupun tidak melekat, kayak di pertanyaan unit tadi, itu ada saja sholatnya, walaupun kada berikit di dahi. Jadi jar unit tadi sholat, ujung sorban ini karena sujud kirahinya, walaupun kada berikit, batal sholatnya. Tapi dia apabila mengetahui haramnya, apabila dia kada mengetahui, kada tahu bahwa hukumnya yang itu, berarti itu sholatnya makruh, artinya masih kada dapat pahala sholatnya. Tapi kewajibannya terpenuhi. Misalnya orang begawi kada berupah, kada diberi apa-apa. Jadi kawan misalnya mandak di dahi, di tangan, di telapak tangannya, sujud di telapak tangan, gak ada apa-apa. Wa yasiu ala yadi warihi, dan sah sholat atas tangan selainnya, selain tangan inya, berarti tangan kawannya dihiga. Wa ala nahwi mandilin, dan seperti pula sapu tangan, biyadihi, di tangannya. Liannau fi hukmil mumpasili, karena sapu tangan itu dihukumi berpisah lawan inya. Kada melekat. Kalau surban tadi kan umpat darinya tarus, itu karena selendang umpat darinya kan biasanya di anak di leher sini. Waktu sujudnya tersujudnya yang ada ini, kada sah sholatnya walaupun kada berikit di dahi. Kalau sapu tangan itu kan lepas, kada dianak di awak kita, kada apa-apa. Nah, karena dihukumnya berpisah. Walau sajada ala syai'in, dan jika dia sujud atas sesuatu, fal tasaqqa bi jabhatihi, maka dia terasuk dengan dahinya. Wasoha, sahaja. Tapi wajaba izalatuhu, wajib dia menghilangkannya, li sujudi tsani, bagi sujud kedua. Misalnya dia sholat, pas ada daun terbang, lalu kita sujud, mbak sujud berikit di dahi ini. Oh, kita tahu mbak sujud kudu tuh buangi, lalu sujud. Paham lah? Masa Tetap aja sholat dua, cuman sujud yang kedua kayaknya kan merasa di dahi ini ada ganjalan. Mana sujud ada ganjalan, buang tangan asal 3 kali bergerak, asal jangan lebih 3 kali bergerak loh. Sekali aja kada apa-apa, buang sujudnya lagi, kada apa-apa.
Tulislah nasoro itu tulisannya kataba yaktubu katban bawa katibun. 3 buting aja. Sisanya isuk pulang. Sampai fotonya. Iyalah, sampai nadoro ini nah. 3. 1 2 3 sampai syakaro. Iya. Tulis, belajar. Yang ini kadang gitu, kadang bisa. Wajaba izalatul sujudi sani, wajib menghilangkannya yang terasuk tadi di dahi tadi. Nah, bagi sujud yang kedua. Ma'atan kisin ai bi antarfa'a ajizatuhu wa ma hawlaha ala rasihi wa mankibaini littibai. Dan dia bahwa mengangkat punggungnya wa ma hawla ala rasihi, dan di sekitarnya atas kepalanya, wa mankibai dan bahunya. Artinya kepala di bawah, punggung di atas, jangan rata. Kalau rata berarti punggungnya diturunkan waktu sujud kada sah. Misalnya sholat kayak ini rata, jadi harus dinaikkan punggungnya, naikkan ininya di atas dan di lantai atau di sejadah. Jangan ditahan seberat kepalanya misalnya 2 kilo, anak aja 2 kilo, jangan ditikin, jangan diangkat. Ya, kalau benar bayanya diangkat, sakitnya ditahannya dahinya bayi berikit kedesak. Jadi baratnya kepala tuh andak aja, jangan ditahan. Kecuali ada sebab, misalnya dibisul di dahi, ada kawal itu ditahan ada apa-apa, itu kan ada sebab. Lil ittiba'i, karena mengikuti sunnah. Falau in akasa, maka jika dipaling, artinya dahinya dahinya di atas, punggungnya di bawah, kada sah sholatnya. Au nusawi atau tusawian atau rata, dahi lawan punggung rata, kada sah juga. Lam yunjizhu, tidak mencukupi, artinya kada cukup sujudnya. Naam, iya, in kana bihi illatun, jika ada di dahinya itu illat, penyakit, la yumkinu maha as-sujudu, kada mungkin sujudnya di dahinya itu karena ada penyakit. Yang illat itu penyakit, ada sesuatu di dahinya, bingkul kah, atau karena diandaki batu di sini, nah supaya hirang, supaya ahli sujud sekalinya jadi koreng. Kayak apa itu? Nah, maka kalau kayak itu caranya, in kana alai bihi illatun, jika ada di dahinya itu illat atau penyakit, la yumkinu, tidak mungkin dahi maha as-sujudu sujud illa kadzalik, kecuali nangka itu, artinya ditahan, ajazahu, cukup, artinya kada apa-apa, kada ditikin banar bayanya karena tadi ada penyakit di dahinya. Biwat ibadi jabatihi, dengan meletakkan sebagian dahinya, bikashfin, serta membuka, kashfin, serta membuka, perbannya dibuka atau sesuatu tadi dibuka, tapi sujudnya bikin. Fa'in kana leha ilun, maka jika ada di atasnya itu dahi itu dinding, kasobatin, seperti perban, lam yasiha, tidak sah, illa ayakuna li jarohatin, kecuali kasobatin itu seperti kena sesuatu di dahinya, lam yasiha, tidak sah, illa ayakuna li jarohatin, kecuali ada luka ditutupi misalnya. Kalau kada ditutupi berdarah itu keluar, nah itu boleh. Wa syaqqa li izalatuhu musyaqqatun, tapi ini sudah berusaha dan berusaha untuk menghilangkannya sekuat tenaga, fayasihu, maka sah. Artinya ada sesuatu di sini, misalnya orang begawe pipa, lemnya itu berikit, kalau dipaksa
karena ada minyak, karena ada apa-apa, kalau dipaksa kuyak. Sudah bermacam-macam cara menghilangkannya di dahi nih kan. Ada apa? Misalnya kita sujud di situ. Tapi kalau kau aja pakai minyak apa, misalnya karena cat, harus minyak cat atau minyak gas, bisa hilang. Minyak kada paham, minyak kada pintar, dikorek-koreknya tetap menjadi tambah luka. Nah itu kada apa-apa. Asal sudah berusaha untuk menghilangkannya. Fayasihu wa ma tahamulin bijabati pakot, maka sah ma tahamulin, sesuatu yang membawa di dahinya saja, ala musallahu, atas sholatnya, bayana lau tikotorosihi, seumpama dia mencapai berat kepalanya. Artinya kepalanya ini kena penyakit geger otak misalnya lah, lalu dia tidak bisa meletakkan sepenuhnya di lantai. Biasanya kan berat kepala misalnya 2 kilo, 1 kilo, andak aja 1 kilo, jangan diangkat menjadi seon misalnya bayanya sampai. Nah itu kada sah, tapi ada sebab penyakit, boleh aja bayanya sujud. Nah, ini kada memberati. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi jangan mengakal-akali, aku kena jar, karena menyakit ya, kata apa kan, tapi sujudnya kan tapi diletakkan di lantai bayanya aja, itu mau ulang-ulang ngarannya. Thiqala ra'sihi, karena berat kepalanya. Khilafan fal imamu, maka mapal khilafan lil imami, bersalahan pendapat bagi imam. Imam Romli lawan imam siapa sih ngomongnya? Imam Romli lawan imam siapa sih ngomongnya? Imam Romli lawan imam, pengarangnya ini siapa? Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Musawi. Wa wada'a ba'da rukbataihi, dan meletakkan sebahagian dua lututnya. Wa batni kaffaihi, dan sebahagian perut dua tangannya. Minar rohati, dari yang putihnya. Ini ada putihnya, diadakan di sini. Wa butuni al asabi'i, dan perut-perut jari jemari. Nah perut-perutnya diletakkan dulu, jangan kayak ini, kena di ini kada diletakkan kada sah. Jadi yang putihnya dan jari-jari jemari ini harus kayak ini, harus didapatakan kayak ini, jangan kayak ini. Wa batni asabi qadamaihi, dan meletakkan lagi jari-jari dua tumitnya. Duna ma ada dalika, duna bukan selain yang itu. Kalharfi wa atrafil asabi'i wa zahariha, walau quti'at asabi'u qadamaihi qadra ala wad'i syai'in min batnihima lam yajib kama iktasahu kalamu syaikhaini, wala yajibu tahamulu alaiha,
bal yusannu ka kashfi ghairil rukbataini. Wa ba'di batni asabi'i qadamaihi, dan meletakkan jari jemari dua kakinya. Jadi waktu sujud ini kakinya batis di belakang kayak ini. Kal harfi. Ini apa mananya kal harfi ini? Apa mananya harfi ya? Kal harfi wa atrafil asabi'i. Kal harfi. Cari di kamus dulu Pak. Kal harfi. Ada mau kamus kah? Gak ada. Tumat lagi dicarikan dulu kamusnya. Dilewati dulu lah. Wa atrafil asabi'i, dan ujung-ujung jari. Wa dhahriha, dan di belakangnya, di belakang jari. Walau quti'at asabi'u qadamaihi, dan jika terputus jari-jari dua kaki, wa qadra ala wati syai'in, dan sekedar atas meletakkan sesuatu min batni ma, dari perut jari jemari kaki, lam yajib, kada apa-apa. Jadi misalnya terputus disebabkan bidawang kah apakah, atau karena memang dari asal kada kawa melurusakan di belakang kene karena putus, itu kada apa-apa. Kama iktadahu kalamu syekhaini, sebagaimana dituntut oleh perkataan dua syekhan. Wala yajibu tahammulu 'alaiha, dan tidak membebani atasnya. Bal yusannu, bahkan disunatkan kasyur rukbataini, seperti kakashfi ghair rukbataini, seperti membuka selain dua lutut. Wa sunnah fi sujudi, dan sunnah di waktu sujud. Wa tu'ampin, dan disunatkan di dalam sujud meletakkan hidung. Artinya hidung ini disentuhkan di sejadah. Bal yatakadu, bahkan disunatkan kuat. Bal yatak, sunat muakkad, artinya hampir-hampir wajib. Jadi waktu sujud hidung ini diletakkan di sejadah. Jangan dahinya aja, hidungnya kada menyentuh. Li khabari sahihai, li khabarin sahihin, karena ada hadis yang sahih. Wa min thamma, itu wa min thamma, artinya fathah, bukan summa. Wa min thamma, pun mana kada dibaris sih Imam? Wa min thamma, gimana wa min thammanya? Kada dapat. Itu 2, 3, 4, 5 dari bawah, 6, 7 dari bawah. Li khabarin sahihin, karena di sahih hidungnya harus diletakkan di lantai atau di sejadah. Wa min thamma ukhtira wujubuhu, dan dari sanalah diuji kewajibannya. Artinya muakkad itu hampir-hampir wajib. Wa yusannu wat'ur rukbataini awalan, dan disunatkan meletakkan dua lutut mula-mula. Mutafarriqata, ini berpisah. Jadi waktu hendak sujud, lutut ini sekilan jaraknya.
Jadi waktu berdiri Allahu Akbar, jangan langsung tangan ke bawah, lutut dulu letakkan. Ya. Hanya sujud. Sujudnya dari sekitar sekilan, jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang, sekitar sejengkal. Sami Allahu Rabbana, Allahu Akbar. Subhanallah bihamdi, sami Allahu liman. Allahu Akbar. Ini lutut dulu, jangan tangan. Kecuali parutnya galal banar, ini kada kawa, mandak lutut boleh. Jadi apabila masih mumpati sunnah, kawa, gawi aja. Tapi bila kada kawa, boleh tangan berdulu. Allahu Akbar, boleh. Jadi sunnah itu berdulu lutut. Allahu Akbar. Hanya sujud. Wa sunnah fi sujudi, dan sunat di waktu sujud watu amfin, meletakkan hidung, bal yatakadu, bahkan bahkan sunat muakkad li khabarin sahihin, karena ada hadis yang sahih. Wa min thamma, dan dari sanalah ukhtira wujubuhu, dipilih kewajibannya, artinya hampir-hampir wajib. Wa yusannu wat'ur rukbataini, dan disunatkan meletakkan dua lutut awalan, mula-mula. Mutafarriqataini, berpisah, artinya berjarak. Qadra sibrin, sekitar 1 kilan. Qadra sekedar sibrin, kilan, 1 kilan. Summa kaffaihi, kemudian setelah melakukan lutut, kaffaihi, 2 tangan. Hadwa mangkibaihi, bapintangan lawan bahu. Nah, meletakkan ini lurus dengan bahu. Subhanallah ala bihamdi, ini lurus ke bahu sini. Jangan kayak ini Allahu Akbar. Nah, waktu sujud tak angkat ininya, karena tangannya ditaruhnya di sini. Allahu Akbar, subhanallah. Di bawah sini. Otomatis kan tak angkat seini aja yang kena, ininya kada. Kalau tangan ini kada diluruskan di pintangan bahu, kada sah sholatnya. Karena tadi satu syarat-syaratnya jari jemari ini harus 4 di sini. Jangan di sini mantap. Melurus ini coba. Subhanallah. Nah, angkat bawah sininya. Besar. Jadi memintangi bahu waktu sujud. Summa kafhal wa mangkibaihi rafi'an, hal keadaan diangkat, dira'ahi, 2 lengannya. Jangan ditudurkan kayak anjing. Kayaknya sujudnya subhanallah ala bihamdi. Kayak ini anjing waktu beristirahat. Ininya ditaruhnya di lantai. Dia harus angkat ininya. Nah, angkat, jangan kayak ini. Rafi'an dira'ahi alal abdi, hal keadaannya diangkat, 2 lengannya atas bumi, atas lantai. Wa nasyiran, dan membentangkannya. Membentangkan artinya jangan dirapatakan, jangan dilonggar. Asabi'ahu, membentangkan jari jemarinya, matmumatan lil kiblah, dihimpun menghadap ke kiblah. Jangan kayak ini dihimpun, jari jemari dihimpun kayak ini menghadap kiblah. Dihimpun kayak ini, jangan kayak ini waktu sujud. Biasa aja kayak, jangan kayak ini dihimpun. Summa jabhatahu, kemudian dahinya, wa amfuhu, dan jabhatahu wa amfahu,
meletakkan dahinya dan hidungnya ma'an beimbai. Dahi lawan di lantai ini beimbai menyentuh, ini dahinya menyentuh, dicium, dicium, jangan dan kayak ini. Kalau dan kayak ini hidungnya kena lantai otomatis ininya aja dahinya kena waktu sujud. Ini kena mencium kalau kena lantai, otomatis kan ininya yang kena, dahinya kada. Summa jabatahu wa anfahu, kemudian meletakkan dahinya dan hidungnya ma'an beimbai. Wa tafriqu qadamaihi, dan memisah dua tumitnya. Tumitnya dua tumit kita nih, jangan diletakkan kayak ini. Jangan kayak ini. Harus sekilan. Jangan dihimpun terlalu rapat kayak ini, jangan terlalu renggang, sekilan. Tapi sekilannya kita, jangan sekilannya kena orangnya 2 meter tingginya kebirangkangnya lagi. Qadra shibrin, ya sekedar sekilan. Wa nasbuhuma muwajjahan, dan meletakkan keduanya muwajjahan, asabi'ahuma lil kiblah, menghadap ke kiblat. Jadi batisnya ini harus tegak, jangan diguringakan kayak ini maksudnya kalau guring. Jadi tegak berdiri waktu sujud, batis berdiri menghadap kiblat. Artinya ujung jari jemari menghadap kiblat. Kalau tak ke sana karena pakai higa. Wa brazuma, dan menghimpunkan dan menampakkannya min dailihi, dari ujungnya ditampakkan ininya nah. Oke, ujung jari bari batis. Wa yusannu fatu ainaihi ala tasujudi, dan sunat membuka dua mata ketika sujud. Jangan berpajam waktu sujud, berpajam, buka aja matanya waktu sujud. Kama qala Ibnu Abdissalam, seperti dikatakan oleh Syekh Abdussalam. Wa qarra Zarkasi, dan mengiyakan si Imam Zarkasi. Yukrahu mukhalawatu tartib, dan dimakruhkan berlainan tertib al-madhkur, yang disebutkan. Wa adamu watil ampi, dan tidak meletakkan hidung, itu makruh. Jadi kalau hidung kan diletakkan di lantai atau di sejadah, makruh. Arti makruh itu apa? Dibenci. Kalau dalam hukum fikih itu sah aja sholatnya, cuman dalam ilmu tasawuf kada dapat pahala. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi waktu sujud, salatan 3 kali, bis sujudi, dalam sujud. Lil itibai, karena mengikuti sunnah Nabi. Wa yazidu man marrona deban, dan ditambah waktu sujud orang yang telah lalu, artinya orang yang telah lalu membaca subhanallah ala bihamdi boleh ditambah nadban sunat. Ini apabila seorang sembahyang sorangan, kalau jadi imam cukup 3 kali aja subhanallah bihamdi, subhanallah Allahu akbar. Kalau kita sembahyang sendirian, Allahumma, setelah subhanallah bihamdi 3 kali tambah Allahumma laka sajadtu, Allahumma laka sajadtu, wa bika amantu, wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati tabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa yusanu kitharu doa fihi, dan diperbanyak, sunat diperbanyak doa pada sujud. Wa ma warada fihi, dan ada hadis yang datang, hadis bacaannya apa waktu sujud tadi? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama thanaita 'ala nafsika
Allahumma fil li dzambi kulli. Allahumma fil li dzambi kullah. Diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, sampai situ. Qala fi rawdah tatwilu sujud afdalu min tatwilir ruku'. Dalam kitab Ar-Rawdah memanjangkan sujud lebih afdal daripada memanjangkan ruku'. Jadi lebih afdal dilawasi sujud dibanding ruku'. Sampai situ dulu lah. Sampai ke wataminuha dan yang ke-8. Jadi sunat waktu sholat itu mata dibuka waktu sujud, jangan berpajam karena melihat alam di berpajam aja rajin loh. Tapi sunat berbuka mata dibuka. Nah jadi penting benar, coba contohkan diri sembahyang satu-satu. Waktu ruku, sujud, i'tidal 3 macam. Ruku, i'tidal, sujud, duduk dan terus sujud. Ruku, i'tidal, sujud, duduk dan terus sujud. Itu yang diperhatikan. Ruku dulu, Allahu Akbar. Ya, menghadap ke timur. Menghadap ke sana, biar ketahuan anunya, batisnya. Batisnya jangan panjang sebelah. Jangan panjang sebelah batisnya. Iya itu. Ini. Allahu Akbar. Iya. Sujud langsung. Ruku. Ruku. 3 kali. Sami Allahu liman hamidah. Nah, salah mana tangan. Mana tangan harus di sini. Iya. Sujudnya hadap sini. Hadap sini sujudnya. Allahu Akbar. Ya, langsung sujud. Itu batis apa tuh? Sujud jari jemari itu diluruskan. Diluruskan. Ininya. Iya, diluruskan ke kiblat, iya. Ya, sudah. Baca Robi di batisnya enggak, Pak? Iya. 3 kali. Itu ujung jari pas ke sini mandak. Pas ke sini. Jangan labihan, jangan kurang. Ini. Pas di sininya. Ini kan ada lituhut. Pas lituhutnya ujung jari ini, nah, lituhut. Ini kah? Iya, pas. Ujung jarinya ini, oh iya dengan selawarnya kita tetap ambil ke situ sedikit. Nah, itu sujud lagi. Ya, bagus sudah. Imam lagi. Sini. Misalnya juga. Ini penting masalahnya ini seumuran kita ketentuan masuk surga kadanya. Ya, untuk takbir langsung. Takbir Allahu Akbar ya. Tangan yang gini. Rapat. Iya. Rukuk. Ya. Terus i'tidal. Ya, sujud. Batisnya lihat di unit, bagus ke unit. Ya. Ya. Jauhnya ini mandak, kan lurus ke sini. Nah, lurus ke ujung sini, ujung ini nah. Ya, sujud lagi. Ya. Ya. Tolong beriman lagi ya, biarlah kita kan belajar. Sama-sama belajar. Di situ aja kita tempat itu aja. Ya. Takbir dulu. Kelebihan. Tangannya kelebihan ke belakang, lurus ini memintangnya sini. Iya. Ya, ruku. Ya. Ini tidak. Iya, Ih, muka ke muka. Iya, itu. Ya, sujud. Ya, Rabbi pilih. Ujung jarinya sama dengan tuhut, ujung tuhut sama. Ya, sekali lagi. Ya dah, lulus sudah. Ya, cukup. Habis sujud
sujud terakhir tuh nah sujud terakhir sujud terakhir ya rakaat terakhir tuh nah membahas sujud tuh rakaat itu diangkat tangannya Allah. Yang kedua setelah membaca tahiyat. Setelah membaca tahiyat, setelah ini aku sembahyang contohnya lah. Ini aku sembahyang zuhur. Yang 4 rakaat atau yang 3 rakaat. Nah aku sembahyang zuhur sudah dapat 2 rakaat. Ya lo, otomatis akan membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatulillah sudah habis, belum selama naik ke atas. Allahu Akbar. Ini diangkat tangannya. Pesan terakhir bang. Kalau usah lagi sekali itu aja. Iya. Tuh Iya, pokoknya setelah tahiyat sunnah diangkat tangannya. Ini kan yang kedua. Berarti yang pertama yang kedua ya diangkat tangan dulu lah. Iya, yang kedua, yang pertama kan bisa diangkat juga. Ini aku pertama nah, semua dari yang awal. yang Allah Akbar tuh nah Ya, itu iya yang pertama tuh Allahu Akbar. Subhanallah bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Ini rakaat dulu aku berdiri. Allahu Akbar. Kalau saya diangkat tangannya. Biasa ya. Biasa aja. Tahiyat kan aku tahiyat. Nah, ini diangkat. Allahu Akbar. Yang ketiga keempat ini harus lagi diangkat. Kenapa? Supaya menghilangkan was-was. Karena kalau sudah diangkat, oh aku dapat 2. Itu pasti tidak gitu. Iya. Sudah berarti kamu sudah keuntung nggak? Sudah. Ya sampai 4. Di rumah kerjakan atau kada? Kalau kada kerjakan sih terlambat belajarnya. Mansorun minsorun.